Hai semuanya, apa kabar kalian? Nah, semoga kalian itu baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan tentang ikan. Karena sudah lama sekali saya tidak mengupdate perkembangan cana atau ikan, terutama yang sedang saya tampilkan ini, yaitu cana andrau. Nah, ikan ini juga sudah lama sekali tidak atau belum saya update ya. Nah, terima kasih juga buat kalian yang kemarin sudah ikut meramaikan giveaway kecil-kecilan yang saya adakan, dan untuk pemenangnya itu sudah saya umumkan di Instagram ya. Jadi buat kalian yang belum berkesempatan menang, jangan berkecil hati, ditunggu saja giveaway yang akan datang dan dicoba lagi. Oke, untuk perkembangan ikan saat ini mungkin belum terlalu terlihat ya, karena bisa dibilang masih sama ukurannya, yaitu untuk perkembangan saat ini dari segi mental juga masih dibilang itu si ikan masih bagus, terus mentalnya masih stabil, karena biasanya cana andrau itu kadang suka labil ya, kadang mau flaring terus nanti tiba-tiba mental turun terus susah flaringnya. Pasti itu juga yang dirasakan setiap penghobi, terutama saya dulu sebelum ikan ini mulai stabil flaringnya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dari sejak awal tadi video ditayangkan, sirip ikan bagian atas itu kok sobek ya, itu kenapa? Nah, itu aslinya ikan ini kan sebelumnya saya pindah di tank 60 cm dan saya coba jodohkan namun gagal ya, akhirnya seperti ini, si ikan babak belur terus sirip atasnya itu sobek, dan sobeknya ini adalah murni karena digigit ya, tidak saya potong, jadi bentuknya seperti V. Nah, ketika sobek seperti ini itu bisa dibilang aman karena nanti tumbuhnya pasti tidak tertutup oleh selaput. Karena biasanya atau yang sering saya alami, terutama si cana limbata, si kazu itu dulu juga pernah tulangnya itu terputus namun tertutup oleh selaput ya, dikarenakan yaitu cuma satu tulang saja yang terputus, terus selaputnya itu lebih cepat tumbuhnya sehingga menutupi tulang. Nah, kalau berbentuk V seperti ini biasanya untuk tulangnya itu barengan tumbuhnya, terus selaputnya itu tidak menutupi tulang ya. Mungkin bisa dipahami, atau semoga saja kalian paham apa yang saya bicarakan ya. Dan si kazu pun itu waktu pemulihan saya potong V supaya tulangnya itu tumbuhnya barengan, terus tidak terganggu oleh selaput yang tumbuhnya itu lebih cepat. Nah Bang, kalau seumpama seperti ini apakah bisa cepat pulihnya? Nah, kalau untuk cepat atau tidak itu ya tergantung si ikan sendiri ya, karena biasanya ketika seperti ini ya bisa dibilang itu kalian cukup berikan cacing, karena cacing itu juga baik untuk pemulihan ketika ikan sakit ya. Jadi buat yang pertama baru mengalami ikannya itu sobek atau rusak siripnya, itu jangan khawatir, pasti bisa sembuh. Karena pasti ada yang bertanya, Bang, apakah bisa sembuh sirip ikan punya saya itu sobek? Nah, selagi tidak terkena jamur itu bisa sembuh ya. Dan maka dari itu kalian lihat untuk pertumbuhannya atau perkembangannya itu apakah terkena jamur atau tidak. Kalau terkena jamur ya kalian obati dengan ketapang atau dengan obat lainnya, karena biasanya ketika tertutup oleh jamur nanti penyembuhannya itu akan lama, bahkan bisa memperparah lukanya ya. Oh ya, untuk mental ikan sendiri, karena pasti ada yang bertanya, Bang, bagaimana sih cara melatih mental cana andrau supaya mau flaring? Punya saya itu sudah diberi cermin dan lain sebagainya, namun si ikan tidak mau flaring ya. Oke, untuk permasalahan ini saya hanya bisa menjawab ya sesuai dengan yang saya alami. Jadi kalau untuk cana andrau itu emang susah-susah gampang ya untuk melatih mentalnya, terutama ketika
si ikan itu mau flaring atau supaya si ikan bisa flaring. Karena apa? Karena untuk ikan punya saya sendiri ini bisa dibilang ketika mau flaring tangan itu juga susah ya, karena sebelumnya itu tidak mau flaring seperti yang pernah saya jelaskan dulu, bahwasanya saya tidak mengapa-apakan si ikan. Jadi ya cuma saya beri pakan dan sering saya goda, dan kadang sering saya ketuk kacanya, dan lama-lama si ikan flaring ya. Jadi kalau si ikan itu mentalnya masih belum stabil atau bisa dibilang mau diberi cermin tiap hari, itu juga bakal lama ya, karena memang mental si ikan sendiri itu belum siap. Itu menurut pandangan saya pribadi, sesuai dengan yang saya alami. Karena untuk ikan ini pun ya seperti itu, karena pernah saya coba berikan cermin namun malah nguncup, terus si ikan malah menghindar. Jadi ya kalian sabar-sabar saja melatih mentalnya, walaupun pada akhirnya membutuhkan waktu yang lama, namun emang seperti ini ketika melatih mental terkhusus untuk canandro. Kecuali kalau ikan kalian itu emang bagus mentalnya, itu beda lagi ya, tidak usah diberikan cermin pun pasti mau flaring, karena pasti ada juga yang beranggapan bahwasanya punya saya pun tidak saya apa-apain, tidak saya berikan cermin, mau flaring dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk masalah warna ikan sendiri, Bang, kenapa warna ikan punya saya itu tidak biru padahal sudah rawatan lama? Nah, maka dari itu untuk warna si ikan itu ada beberapa faktor yang menurut saya, terutama yang paling mempengaruhi itu adalah suhu air sendiri. Karena di rumah saya ini suhu airnya dingin, jadi bisa dibilang cocok untuk jenis canandro ini yang suka dengan suhu air yang dingin ya. Jadi kalau seumpama canandro ini semakin dingin airnya itu semakin bagus untuk warnanya. Nah, maka dari itu kalian cek dulu kondisi air atau suhu air di rumah kalian, apakah dingin atau hangat. Karena biasanya kalau untuk suhu air di atas 28 derajat Celcius itu untuk warna si ikan emang bagus, namun tidak sebagus dengan ikan yang dirawat di suhu dingin ya, terkhusus untuk canandro. Itu menurut pandangan saya pribadi, sesuai dengan apa yang saya lakukan atau yang saya alami ketika merawat ikan. Jadi ada beberapa anggapan, karena setiap orang itu merawat ikan pasti memiliki caranya masing-masing dan memiliki pendapat masing-masing ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini tentang canandro. Semoga video kali ini tuh bermanfaat buat kalian semuanya ya. Nah, jika ada kekurangan atau kesalahan, mungkin kalian bisa koreksi saja, kalian tulis di komentar supaya orang lain itu juga tahu, memahami apa sih pendapat kalian masing-masing. Karena pasti setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.